Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil suatu kartu yang saya pegang ini secara acak satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan terhadap kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap manusia itu, apakah ada komunikasi yang terlebih dahulu dia yang memberikan, atau memang diri kamu yang memberikan satu komunikasi terlebih dahulu terhadap manusia itu? Perkataan saya ini mengarah terhadap satu ikatan ataupun tidak memiliki ikatan, tetapi tidak ada kejelasan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan yang sedang dilakukan. Kalau saya mencoba untuk menarik pergerakan itu, sepertinya pergerakan itu berasal dari intuisi yang sangat tajam. Kenapa saya mengatakan intuisi? Karena bisa saja kejadian di masa lalu, suatu tindakan yang diambil atau yang dilakukan atas kecerobohan dan
keputusasaan. Dari tingkat kecerobohan itulah yang membuat satu energi tersebut mempergunakan intuisi yang bergerak, bukan pemikiran yang bergerak. Karena yang diharapkan dari satu energi tersebut mempergunakan intuisi tersebut untuk mendapatkan perubahan. Karena sudah terlalu banyak dan sudah terlalu lama menerima yang namanya kata frustasi. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan sudah mengambil satu keputusan, sudah meninggalkan sesuatu hal, sudah mengabaikan sesuatu hal, sudah memberikan dampak negatif terhadap sesuatu hal, tetapi ingin memberikan suatu tindakan agar bisa kembali dari perbuatan yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini ada satu pertengkaran yang kamu terima, atau mungkin ada satu kemanipulatifan yang baru-baru ini kamu terima? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi cukup diri kamu yang merespon dan cukup kamu yang memberikan jawaban dari kedua pertanyaan saya tadi. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan kedua pertanyaan saya tadi. Kenapa? Karena pertengkaran itu muncul dari pemikiran kamu yang ceroboh. Karena pertengkaran itu muncul dari kondisi perasaan kamu yang masih saja memberikan suatu ketulusan. Pertengkaran akibat diri kamu yang terlalu percaya, akibat diri kamu terlalu menggunakan perasaan, tidak menyeimbangkan antara perasaan dengan logika. Atau bisa saja kemanipulatifan itu terjadi terhadap diri kamu dengan kondisi materi kamu yang sudah ditipu dengan angka yang cukup lumayan tinggi karena diri kamu terlalu percaya atau memang diri kamu terlalu ceroboh. Karena diri kamu menganggap, kan sahabat yang meminjam. Kan saudara yang meminjam. Kan rekan kerja yang meminjam. Kan rekan bisnis yang meminjam. Itu pemikiran yang terlalu naif. Kamu mungkin berpikiran seperti itu, tetapi orang lain bagaimana pemikirannya? Apakah memberikan apa yang dia pinjam terhadap diri kamu? Kalau tidak, diri kamu yang bertindak tegas terhadap apa yang pernah kamu berikan terhadap orang lain, di mana pemberian kamu itu berupa materi. Jangan harapkan materi itu bisa pulang terhadap diri kamu.
Karena orang yang kamu berikan suatu bantuan tidak layak untuk menerima bantuan kamu karena memang tujuannya ingin menipu diri kamu. Dekariot, kalau saya mengarah terhadap perasaan kamu, mungkin munculnya kartu yang saya pegang ini mengharuskan diri kamu untuk meninggalkan perasaan kamu yang sakit hati itu. Dekariot mengharuskan diri kamu untuk melepaskan satu hubungan yang hanya sekedar numpang lewat. Karena kalau tidak diri kamu meninggalkan serta melepaskan, kamu yang akan frustasi dan kamu yang akan menerima berbagai beban yang dimana beban itu memicu pemikiran kamu akan kacau. Dekariot, kalau kamu mampu untuk meninggalkan keberuntungan atau kebebasan dari kondisi perasaan kamu, akan kamu terima. Stop kebaikan kamu itu. Jangan terlalu menciptakan kebaikan terhadap orang lain kalau orang lain belum sanggup menciptakan kebaikan terhadap diri kamu. Jangan berpikiran untuk menciptakan kebahagiaan terhadap orang lain kalau orang lain masih berpikiran negatif terhadap diri kamu. Salah satu contohnya adalah pasangan kamu. Kalau diri dia menganggap diri kamu sesuatu hal yang sangat berharga, seseorang yang harus dihargai, dia tidak akan pergi meninggalkan diri kamu. Dan dia tidak akan memberikan diri kamu suatu beban. Itu yang perlu kamu ketahui. Komunikasikan hubungan kamu kalau kamu masih menginginkan hubungan itu ingin dipertahankan. Tetapi kalau memang hubungan itu tidak lagi ingin dikomunikasikan, saya rasa tinggalkan. Perkataan saya ini belum mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya. Saya masih berbicara terhadap kondisi energi kamu. Karena kondisi energi kamu masih bimbang, masih ragu, masih labil. Antara ingin melepaskan atau memang ingin mempertahankan. Dalam kondisi mulut ingin mengakhiri, tetapi kenyataannya tidak. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Saya tidak melebihi kapasitas untuk berbicara seperti itu, tetapi apa yang saya lihat, itu yang saya beritahukan terhadap diri kamu. Dan saya tidak ada tujuan untuk memberikan diri kamu suatu sugesti. Agar sugesti saya itu mengarah terhadap pemikiran kamu, dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya sebagai acuan ataupun keputusan. Tidak ada. Kartu yang saya pegang ini, kamu yang menentukan. Kamu ingin mendapatkan suatu kemajuan, ya lakukan. Kalau memang diri kamu tidak mau mendapatkan suatu kemajuan atau perubahan, itu tergantung bagaimana pemikiran kamu. Buka saja lubang yang sudah kamu tutup itu. Bertahan kamu dalam kondisi yang tidak nyaman itu, agar kondisi batin kamu terus-menerus tersiksa. Semua keputusan ada di tangan kamu, karena kartu pertama yang saya pegang ini sangat tepat untuk saya katakan terhadap diri kamu. Kamu hidup bukan mencari suatu keterpurukan, tetapi mencari kebahagiaan. Tentukan pilihan kamu. Pilih 3.000, 4.000. Cari apa Bapak Ibu? Kebahagiaan atau kehancuran. Itu dia, Wak Geng. Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Itulah tipikal saya. Berbicara to the point, tidak ada yang disembunyikan, dan tidak memberikan suatu harapan terhadap pendengar kartu tarot agar si pendengar
santai, dan tidak memikirkan kondisi ke depan. Saya bukan tipikal seperti itu. Justru saya memberikan suatu perkataan yang begitu sangat sadis untuk didengar agar diri kamu tidak terlalu cantik untuk tidur di atas tempat tidur. Yang dimana ketika diri kamu tidur, mengharapkan orang lain untuk membangunkan diri kamu. Siapa kamu? Kamu bukan keturunan Kleopatra, bukan Raja Firaun yang harus membangunkan diri kamu mendapatkan keuntungan. Kalau tidak diri kamu yang bangkit dari tempat tidur kamu, jangan harapkan orang lain. Itu yang perlu kamu ketahui. Tentukan pilihan kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Chariot ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, siapa yang terlebih dahulu yang akan memberikan suatu komunikasi, walaupun komunikasi tersebut sudah saling memblokir, saya rasa manusia itu. Dalam waktu dekat, manusia itu yang akan memberikan diri kamu satu komunikasi. Kenapa? Karena diri dia belum sanggup untuk move on. Ada situasi penyesalan yang sedang dia renungkan ketika diri dia melepaskan diri kamu, mengubah kondisi kehidupan kamu yang seharusnya bahagia menjadi hancur. Sedang menyesal ini manusia. Salah untuk memprioritaskan sesuatu hal yang tidak memberikan diri dia suatu ketenangan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Six of Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ke-6 koin yang saya katakan, koin ini sama dengan kata Pentacles. Koin mengarah terhadap kondisi perasaan dan materi. Materi, Wak Geng. Apakah perkataan yang akan saya katakan ini kamu membenarkan atau tidak? Saya rasa ini manusia melepaskan diri kamu, tetapi menggantungkan diri kamu. Melepaskan diri kamu, tetapi memanipulatif keadaan materi kamu. Unsur kesengajaan yang dia berikan ketika diri dia menggantung hubungan kamu, tujuannya apa? Agar manusia ini bisa kembali terhadap diri kamu, agar manusia ini bisa memberikan diri kamu suatu komunikasi, agar diri kamu tidak bisa menganggap hubungan yang sudah kamu anggap selesai tidak selesai terhadap manusia itu. Ini manusia akan pulang terhadap diri kamu. Tetapi tergantung bagaimana letak dan kondisi energi kamu ketika manusia ini pulang terhadap diri kamu. Dua kartu yang saya pegang sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, dia yang akan terlebih dahulu. Karena koneksi itu masih sangat kuat terhadap manusia tersebut, bukan terhadap diri kamu. Koneksi itu berbicara sangat kuat. Kalaupun koneksi itu berbicara sangat kuat dari kondisi energi kamu, karena memang ada sesuatu hal yang menjadi faktor utamanya ketika diri kamu ingin bertemu dan tidak ingin dipertemukan. Itu dia, Wak Geng. Materi dan perasaan. Belum sanggup move on, tetapi menggantung anak orang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Emperor.
yang dimana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api, yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Munculnya kartu The Emperor ini menggambarkan kondisi energi manusia tersebut. Manusia itu sebenarnya masih memantau diri kamu dari jarak jauh. Manusia ini masih mencari informasi bagaimana kondisi diri kamu. Dan manusia ini berusaha keras untuk mengambil satu tindakan agar pulang terhadap diri kamu. The Emperor, Wak Geng. King of the King, Queen of the Queen. Raja di atas raja, Queen, ratu di atas ratu yang masih memiliki koneksi. Ini dia, Wak Geng. Ini manusia sebenarnya masih punya perasaan terhadap diri kamu. Tetapi karena sifat egois dan arogan serta sifat berpetualangannya sangat tinggi, ini manusia mau dimanfaatkan. Ini manusia mau menghancurkan kebahagiaan yang sudah dia ciptakan terhadap diri kamu. Dikategorikan polos, tidak mungkin, karena ini manusia selalu mencari sesuatu hal yang bisa dinikmati. Dikategorikan sebagai orang yang memiliki otak, tidak mungkin juga. Karena kalau ini manusia memiliki otak, pasti dia menganggap diri kamu adalah pasangan yang berharga. Tetapi kenyataannya tidak bertanggung jawab meninggalkan diri kamu, yang dimana ketika meninggalkan diri kamu, beban yang kamu tanggung. The Emperor, Six of Pentacles dengan The Chariot. Seseorang yang dahulu memiliki sifat egois terlalu tinggi, untuk saat ini atau dalam waktu dekat, egois dia itulah yang mengharuskan diri dia memberikan satu komunikasi terhadap diri kamu terlebih dahulu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini menggambarkan ada kondisi yang akan dibangkitkan, yang dimana kondisi tersebut berasal dari kehancuran. The Death bangkit dari kondisi kematian karena memang ada seseorang yang akan berusaha untuk membangkitkan kondisi tersebut. Saya rasa perkataan saya ini mengarah terhadap manusia itu. Kenapa? Kenapa, Wak Geng? Karena tadi muncul kartu The Emperor. Kalau tadi muncul kartu The Empress, mungkin kamu yang akan membangkitkan hubungan yang berada dalam situasi kematian tersebut. Ini kartu The Emperor yang keluar. Berarti manusia itu yang akan mencoba untuk memutar kembali agar bisa menyatu terhadap diri kamu. Tetapi ketika manusia ini mengeksekusikan tindakan dia harus bersiap-siap untuk menerima berbagai tantangan, di mana ketika diri manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu kembali, saya yakin dan saya percaya itu akan menimbulkan berbagai pertengkaran, yang dimana pertengkaran itu berada di dalam ruang circle kamu. Energi yang berada di ruang circle kamu yang tidak menginginkan manusia itu untuk kembali. Dia akan berusaha keras untuk membuktikan bahwasannya masih ada perubahan untuk
ke depannya di dalam hubungan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 10 pedang. Kalau saya mengambil satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil itu menggambarkan kondisi perasaan kamu yang benar-benar sudah tersakiti. 10 pedang dengan the death. Pengkhianatan yang sudah dia berikan terhadap diri kamu membuat diri kamu menganggap hubungan itu sudah selesai. Tetapi bagi manusia itu akan meminta maaf terhadap diri kamu dari kondisi pengkhianatan tersebut. Dan manusia ini saya rasa akan mencoba untuk memberikan suatu kelicikan dari salah satu pihak yang dimana pihak itu sudah termakan dengan rayuan dia. Itu Dewa Geng. Dia akan mengkhianati orang yang dia prioritaskan ketika meninggalkan diri kamu, dan dia akan mengarah terhadap diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Hierophant. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hierophant, di mana kemunculan kartu The Hierophant ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Kenapa? Karena keluarnya kartu The Hierophant mengharuskan diri kamu untuk mempergunakan pergerakan intuisi kamu secara logika, bukan perasaan. Karena yang saya takutkan, kalau intuisi kamu gerakan secara perasaan, kamu yang akan menerima pengkhianatan, kamu yang akan menerima pertengkaran, dan kamu akan digantung kembali, dan kamu akan menganggap dan berada di dalam kondisi yang penuh kemanipulatifan dari seseorang yang akan mengarah terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. The Hierophant. Lagi-lagi, jangan ceroboh, jangan gegabah, jangan terlalu semangat untuk memberikan atau merespon satu komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu, walaupun komunikasi itu terlebih dahulu dia yang akan memberikannya. The Hierophant, geng. Pergunakan intuisi kamu secara tajam agar diri kamu tidak lagi menerima kondisi yang penuh frustasi dan beban. Oke, geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.